Oke, kita kembali ke Juragan Podcast. Pada saat ini kita berbincang-bincang dengan penggiat UKM. Dan sebelum kita lanjutkan, kita buka dulu masker kita. Iya, jadi penggiat UKM, panggilannya apa ini Pak? Didi aja Pak, Pak Didi. Didi aja. Oke, kenapa Bapak akhirnya ke UKM itu Pak? UKM itu apa Pak? Singkatan apa UKM Pak ya? Bisa jadi pengusaha kecil. Usaha kecil, Iya, usaha kecil menengah. ya. Kenapa tertarik ke UKM Pak? Karena rata-rata kalau kita mau damping bisnis itu kan kita udah bisa tahu di mana posisi kita untuk lebih safety gitu ya. Jadi yang lebih aman memang posisi kita itu ya di UKM. Kalau untuk nanti bisa di atas dari UKM, Oke, itu UKM adalah itu, bonus gitu. UKM itu apa aja yang Bapak kerjakan? Kalau saya kebetulan unit usaha kita ada di konsultan, konsultan lingkungan, ada juga di safety, ada juga di kuliner. Tapi kalau yang konsultan lingkungan tuh lebih banyak kita di Batam. Tapi kalau untuk produk safety, produk kimia sama kuliner tuh di Jakarta. Oke, UKM ini apakah masyarakat biasa yang belum paham bisnis, yang selama ini kerja, bisa mereka ikut juga di bisnis UKM itu? Ada itunya Pak. Sebelum naik ke UKM tuh mikro dulu. Mikro ya? Mikro dulu. Oke lah, contohlah ada yang lihat Juragan Podcast ini pengen ikut nih di Ya, bisnis ini. ya. Apa yang mereka harus biasanya kerjakan duluan? Mungkin rata-rata kalau yang kita ngambil dari basicnya, dia punya yang informal Pak ya. Ya, Yang informal punya badan hukum dulu. oke. Badan hukum dulu, Bisa CV, bisa CV, bisa UD. oke. Iya, PT kan sekarang juga bisa Pak. Apalagi dari program pemerintah yang mikro itu tanpa melalui notaris. Nah, Jadi bisa ya? langsung USS udah bisa sekarang. Bisa ya? Udah bisa sekarang. Terus apa kegunaannya bagi warga yang ikut UKM itu? Sebenarnya jujur aja basic dari fundamental ekonomi Indonesia ini kalau tanpa di backup sama UKM mungkin kita udah ini Pak benar-benar. Jadi waktu COVID kemarin Wah, UKM, UKM ini Pak yang jujur bertahan, aja. ya? Contohnya Bapak mungkin bisa lihat ada satu super market yang cukup besar daerah Legenda itu terendus kan Pak, tutup, tapi yang toko-toko kelontong situ masih eksis. Oh. Iya, jadi memang UKM ini lebih familiar ke masyarakat. Masyarakat ya. Masyarakat dan harganya memang dia kompetitif. Terus apakah memang UKM ini maunya berkembang terus? Berarti masyarakat selain juga perlu untuk belajar atau bagaimana Pak? Sebenarnya dari program-program non yang pemerintah ya, dari beberapa NGO itu udah melakukan pembinaan untuk UKM. Ya, terutama dari segi mikronya dulu. Mikronya dulu. Mikro apa aja yang sudah dibuat Pak? Rata-rata itu di kuliner. Kuliner ya? Di kuliner. Oh, mikro itu rata-rata di Di kuliner. Ya? Kuliner, terus bahan baku dari kuliner. Contoh sukses sudah ada Pak yang mikro ini? Banyak Pak. Banyak, Pak ya. Oh. Jadi kita kebetulan saya juga ada di beberapa komunitas, mungkin di komunitas NU juga ada yang ekonominya tuh, ada di KBNU itu ekonominya terus lumayan Pak, dia komunitasnya bagus. Jadi memang dari komunitas saya itu udah saling cover, saling membagi cover, ya. Pak, komunitas. Informasi kiri kanan itu cukup ya. Nah, bonusnya dia bisa keluar dari komunitas. Keluar dari komunitas itu Iya. ya. Jadi waktu COVID kayak gini kerjaan tidak ada karena banyak kali PHK, UKM ini jalan keluar yang bagus Pak ya. Sangat bagus Pak. Kira-kira UKM ini modalnya berapa Pak? Tergantung Pak. Paling kecil berapa biasanya? Paling kecil mungkin ada yang mungkin 500.000 ada. Ada ya? ya? Ada. Tapi mungkin kalau skalanya UKM yang sporting industri, ya rata-rata kan UKM juga ada yang sporting di industri. Di Muka Kuning, di Batamindo, terus di Kabil, itu rata juga UKM Pak. Sekarang Semuanya ini UKM. ada orang yang baru PHK nih, Iya. uangnya terbatas, Iya. dia pengen UKM, kan dia belum punya pengetahuan nih, Iya. apa yang harus dia kerjakan? Nah itu memang perlu ada satu
Sebenarnya kondisi Maksudnya sekarang apakah dia bisa pergi ke organisasi apa atau kemana atau informasi kemana? Dia baru PHK, ya, uang ada nih, tapi dia pengen UMK, tapi ya. kan dia nggak punya keahlian untuk buka UMK itu. Sebenarnya Nah, di itu Batam gimana? ini ada beberapa komunitas, mungkin salah satunya tangan di atas Pak ya. Oh, tangan di atas. Tangan di Ya. atas, terus untuk di KBNU juga ada tuh yang NU Mikro, NU Mat, apa segala. Itu dari situ bisa Pak. Nanti dari komunitas itu mengadakan satu pelatihan. Oh iya Ya, ya. pelatihan. Terutama kan UKM ini Pak, maaf, bukan hanya modalnya dibutuhkan, tapi mental juga dibutuhkan. Betul, karena kan UKM ini Pak ya, kalau kita lihat uang modal tidak hanya cukup modal, dia Bukan, harus ya, punya keahlian, dia Benar. harus karena dia harus berusaha sendiri. Iya, terutama mental Pak. Ah, Nah, mental tuh terutama bagaimana ngelola keuangan. Mungkin cash in masuk tapi cash outnya juga harus di-handle kan gitu. jangan habis datang duit habis terus ya. Iya, masuk ke kantong kiri, keluar ke kantong kanan gitu. Ah, jadi menurut Bapak sebagai penggerak UMK gini kan, UKM, Iya. UMK, UKM ini, bagi orang-orang yang hari ini mungkin susah cari kerjaan Iya. dan mereka masih punya modal dikit, kira-kira bisnis apa yang cocok di Batam ini? Di Batam terutama jangan lihat kondisi Covid Pak ya. Ya, Tapi next setelah Covid. ya. Ini dengan ada kondisi travel yang pada tutup. Kalau memang dia punya dana, dia ambil travel yang sekarang ini nggak aktif. Oh, di travel ya, mempersiapkan diri Mempersiapkan diri Pak. buat waktu buka nanti bisnis itu ya. Bener Pak, ini nanti meledak Pak. Orang-orang yang memang udah Iya. jenuh sama Covid ini, Pasti ya. bukan hanya Indonesia Pak, dari Cina, Seluruh seluruh akan dunia. datang ya. Bener. Jadi prediksi Bapak setelah Covid ini akan kayak buka Wah, keran kayak gitu bener-bener ya. luar biasa Pak. Makanya kalau memang ada dana, ambillah bisnis travel yang memang sekarang memang lagi kurang bagus, diambil aja. Ah. Iya. Tapi kan tetap perlu pelatihan, Pak ya. Ya, itu makanya ikut di komunitas-komunitas yang ada, atau memang di dalam program-program pemerintah kan juga ada tuh Pak. Oke, pelatihan. selain travel apalagi kira-kira, Pak? Kalau saya lebih kalau untuk Batam khususnya Pak, karena rata-rata Batam ini industrinya lebih berkembang, masuklah ke jaringan untuk sporting di industri. Oh, Masuk aja ke supply untuk bahan baku, untuk Contohnya apa maintenance itu, ya. Pak? Maintenance Pak. Maintenance. Dari industri. Dan rata-rata industri itu kan bangunannya butuh maintenance. oh, Bukan tenannya aja, tapi di kawasannya juga. Kita masuk di situ aja Pak. Itu lumayan Pak. Cash flow-nya sangat-sangat bagus. bagus ya, Pak ya. Sangat bagus. Terus kalau orang yang pengen ke sana, berarti ada lagi komunitasnya lagi di situ, Pak ya? Sebenarnya kalau kita mau jadi satu UKM yang memang survive, continue tuh Pak ya, kita memang harus banyak silaturahmi sama komunitas-komunitas yang ada. Misalnya dari dia sebagai biro konsultan, ya masuk ke jaringan biro konsultan. Jadi dia harus pelajari dulu bagaimana. Benar, Karena kalau dia terjun, biasanya kalau dia bukan pebisnis, Pak, Iya. biasanya gampang sekali, Pak. Iya, itu banyak kejadian Pak. Terutama saya juga punya pengalaman Pak. Gimana, Pak? Dulu saya kan 2 tahun di megang IT di BUMN, 5 tahun megang IT di salah satu perusahaan semikon. Sama-sama ada beberapa teman kita langsung buka usaha. Buka usaha. Iya, tapi kan masih mental profesional. Iya, betul. Bukan mental entrepreneur ya. betul, Nggak gampang Pak. Nggak gampang. Nggak gampang. Udah berjalan 5 tahun baru dapat passion kita di entrepreneur. Iya. Ya butuh proses ya, Mang. Proses Pak. Padahal saya di 5 tahun waktu di BUMN di swasta sama BUMN itu kaki saya ada 2. Masih juga wirausaha di luar gitu. Ada 2 kaki. Tapi waktu full kayak gitu memang beda mental. Beda Pak mentalnya Pak. Yang selama mungkin saat kita bekerja kita di cover. Ya. Kalau ini kita harus cover Pak. Ya, kita harus Mengcover diri sendiri. cover sendiri. Iya. Terus maksud saya gini, Pak. Bagi orang yang pengen mental ini di belajar mental ini tadi, di komunitas itulah mereka belajar, Pak ya, atau gimana? Di komunitas juga bisa, tapi kalau referensi saya kebetulan mungkin saya senang baca buku Pak, lebih banyak juga referensi dari buku. Ya dari berapa sahabat-sahabat kita yang memang udah sukses. Cari mentor yang ini, yang benar-benar yang udah lebih bagus daripada sukses yang dari ada kita. bukunya. Iya. Jadi harus belajar ini. Harus intinya. belajar dan ambil satu figur misalnya X yang pengusaha sukses di Indonesia, ambil figurnya dia yang baik.
Satu itu aja dulu Iya. ya. Jangan banyak-banyak Jangan dulu banyak-banyak, tiru. Nanti bingung ya. Benar, kalau tiru aja kebanyakan ya. guru ya. Bagaimana dia bisa sukses apa saya, ambil aja di situ. Sebagai prototipenya, Pak. Iya, jadi kita belajar dari Bapak Pak Didik tadi ya. Bahwa kalau kita yang pengen masuk ke usaha, baik dia mikro ataupun usaha kecil menengah, Iya, UKM. yang pertama itu belajar. Tadi salah satu tipnya adalah cari orang yang sudah sukses, baru pelajari bukunya. Jangan cari semua orang sukses, nanti bingung. Cari aja idola, kira-kira gitu Pak ya. Benar, Pak. Baru pelajari semua, dan juga harus bergabung dengan komunitas-komunitas. Karena dari komunitas itu kita bisa banyak belajar kan gitu Pak. Benar, Pak Jo. Dari tahun kapan Bapak masuk di sini Pak? Saya masuk di sini sebenarnya kebetulan dulu sepupu saya tuh yang ngajak saya jalan-jalan Maksudnya di sini. UKM itu udah berapa lama? Oh, Pak? di UKM. Ah, UKM. UKM saya 97, Pak. Oh, udah lama Pak. 97 ke Jakarta. Jadi 97 ke bawah itu masih profesional, Pak. Ah, 97 ke Jakarta, langsung kita bikin dulu provider. ah. Namanya Tradinet, Pak. Karena Bapak di IT itu ya. Di IT. Kita langsung bikin gede gitu, Pak. Padahal seharusnya pelan-pelan dulu. Oh, padahal mental belum siap. Belum kuat, Pak. Makanya seperti lagu kotak, pelan-pelan saja dulu, Pak. Pelan-pelan saja katanya. Jadi ini langsung kita mental kita masih Karena kita menganggap kita punya keahlian profesional. itu, Pak. Kita punya itu uang. enggak di entrepreneur enggak. Beda ya. Beda, Pak. Entrepreneur itu beda ilmu dia ya. Jadi banyak orang yang punya modal pun, punya keahlian pun, belum tentu punya mental jadi entrepreneur. Belum ya. punya mental. Dan seorang entrepreneur sebenarnya dia nggak perlu juga mikirin modal. Oh. Tapi kalau dia punya satu ide, Orang modalin ya. iya punya satu kesempatan, itu kan Pak peluang. Udah, Pak. Kita dikejar, Pak, itu, Pak. Iya. Iya. Karena itu orang yang entrepreneur itu biasanya memang dia udah siap ide Pak ya. Dia Benar. punya ide, punya Iya. impian. Tapi itu bisa terjadi kalau memang rajin baca bukunya Pak ya. Salah satunya, Pak. Dan 3 yang harus diasah dalam sebagai seorang entrepreneur adalah jiwa marketing. Jiwa marketing. Iya, jiwa marketing. Ya, maaf cakap, tutup botol aja dia bisa jual. Semua bisnis Bisa apapun jual. itu marketing. Marketing, Pak. Oke. Yang kedua integritas, leadership, Pak. Kepemimpinan ya. Kepemimpinan, Pak. Tanggung jawab semuanya di situ, kejujuran. Oke. Nah, yang terakhir dia bisa punya ide yang bagus yang bilang Pak Ju tadi itu. Ah. 3 itu aja, Pak, diasah, Pak. Wow, kita belajar ada 3 yang perlu kita pelajari. Yang pertama tadi adalah marketing atau menjual. Jadi kita kalau pengen di bisnis di bisnis UKM ini ya, Iya. harus yang pertama tadi marketing Pak ya. Marketing. Nggak boleh pilihan mengatakan tak tahu marketing. Kita harus banyak belajar marketing. Yang kedua, kita harus juga punya integritas atau leadership, yaitu kejujuran dan juga bertanggung jawab. Tanggung jawab. Dan yang ketiga tadi punya terobosan-terobosan ide baru. Jadi ingat yang 3 ini ya. Yang pertama tadi adalah marketing, yang kedua integritas atau leadership, yang ketiga punya terobosan Pak ya. Benar, Pak Jo. Termasuk Pak Jo juga entrepreneur hebat nih. Saya Terus menggali saya, Pak. Padahal Bapak udah tahu. bukan Pak. Saya kan ini belajar juga, Pak. Saya belajar karena saya dari kecil. Iya. Dari kecil udah jualan saya. Oh iya Pak. Ya. Kelas 3 SD, kelas 4 SD saya udah jualan. Kelas 6 SD udah jualan saya. Oke, Pak. Jadi udah di darah saya itu bisnis itu. Iya. Walaupun ilmunya tidak tahu. Benar. Teorinya nggak tahu. Tapi feelingnya ada, Pak ya. Feelingnya ada. ya, Ya itulah yang satu tadi itu, Pak. Ya. Tutup botol juga bisa dijual. Tapi itu memang harus dikembangkan. Jadi Diasah, Pak ya. sebagaimana Bapak tadi bilang, tergantung bersama siapa kita bergaul. Setuju. Jadi kalau kita pengen jadi penyanyi, ya sering-seringlah sama penyanyi. Penyanyi ya. Nah, kalau kita pengen jadi pengusaha, sering-sering sama pengusaha. Benar. Kalau pengen jadi UKM tadi, sering-sering ketemu sama Bapak. Iya. Alhamdulillah, Pak. Bisa kita kembangkan. Iya. Terus kuliner yang di Batam ini yang laris apa, Pak? Hari ini menurut Pak? Ini menarik, Pak ya. Kalau Pak Jo nanya itu menarik sekali. Kalau saya lebih UKM yang lebih tangguh itu yang sedikit berbau kedaerahan. Oh, Bapak lihat aja kedaerahan ya. makanan-makanan daerah. Yang daerah. Mau cakap nih Anambas.
Oh, restoran Sunda, ya. Jawa Pak, di depan Oh ya, Manado pun ada Manado tuh. Pak. Ya. Dibanding yang bentuknya lebih modern gitu Pak ya. Saya lebih fokus ke sana Pak. Karena Saya amatin tuh. kalau di modern itu modal lebih baik, lebih gede, Pak, ya. Benar, tapi menang brand aja deh Pak. Meneng brand. Tapi kalau dia kedaerahan itu setidak-tidaknya satu daerah itu pasti nyari, Pak, ya. Benar Pak. Dan dia terhimpun di situ kan. Kadang-kadang timbul kangen kan Pak. Kayak misalnya di dekat daerah kita ini ada salah satu mie Malang gitu kan. Iya. Nah, itu juga lumayan. Kata Malang itu dan mie Malang itu orang Malang langsung mikir, ya. Langsung mikir. Oh, jadi itulah marketing tadi, Pak, Marketing ya. Pak. Brandingnya itu, Iya. ya. Jadi kuliner yang berbau kedaerahan dimanapun Pak, bukan hanya di Batam, itu pasti sangat Iya, iya. eksis lah sampai kapanpun. Karena orang kalau udah kasih tahu daerahnya itu udah kebayang rasanya, Pak, ya. Benar. Saya pengalaman Pak buka satu kuliner, ini juga di Jakarta buka juga namanya Ala La Bento. Berat Pak untuk leverage-nya. Di sini juga dulu pernah saya buka juga roti bakar atau segala. Berat. Benar, ya. Tapi mungkin teman-teman saya dia lebih banyak ke daerahan. Nah, itu bisa pada berhasil, eksis Pak, ya. ya, berhasil. Karena kalau kuliner ini kan asal dia sudah berputar, Pak, wah itu jalan terus. Jalan terus dan dia yang penting seperti kayak klub sepak bola Pak. Yang penting dia udah punya fans. Udah itu Pak dari udah marketing ke luar aja kan. Udah orang tinggal ngomong-ngomong Tinggal gitu, ngomong ya. kemana-mana. Ya Bapak mungkin bisa ngeliat lah ya. Ya. Itu ya kalau dia kuliner, Pak, ya. Iya. Terus kalau selain kuliner apa kira-kira, Pak? Kalau UKM ini mungkin saya beberapa teman juga sekarang ini dari mental dia untuk bisa jual, dia juga harus bisa ada punya mindset investasi. Oh. Ini lebih mengarah ke ini Pak ya, ke mindset Pak ya. Jadi ada beberapa mungkin dia keuntungan, dia mungkin bisa putar lagi. Tapi ada sebagian sisihkan untuk investasi mungkin ke pasar modal, mungkin ke kripto, mungkin ke emas gitu Pak. Jadi bukan dalam satu ini aja, bukan dalam satu keranjang aja. Iya, ya, jadi invest di beberapa tempat. Berapa ya. tempat aja. Tapi kalau dia di UKM ini memang seperti yang Bapak tadi bilang, karena ada komunitasnya, ada teman-teman yang sudah berhasil. Dari komunitas yang sudah berhasil itu pun sudah bagus, Pak, ya. Cukup bagus Pak. Sebenarnya kalau kuliner yang sifatnya kedaerahan ataupun yang sifatnya selera Pak ya, itu tinggal dia nyari satu ini aja, satu klaster aja, klaster teman-temannya dia itu dikumpulin itu banyak Pak. Saya akan di Sydney ada tempat makan di situ, tempat makan orang Indonesia. Yang awalnya dimulai dari rumah. Oh, Dia rumah, masak, orang pesan, sekarang dia punya warung sendiri. iya. Dan besar, Gede Pak ya? gede. Jadi kalau orang Indonesia rata-rata makan di situ. Oh, iya. Kalau saya tanya dari mana ini, kalau nggak salah Cik Medan atau apalah namanya itu, lupa saya udah lama juga lah situ. Dan memang saya tanya dari mana asalnya, saya selidiki juga. Dari rumah katanya. Waktu dari rumah itu berkembang, akhirnya dibuka warung sendiri. Woi. Jadi karena dia suka masak, Benar-benar. suka masak aja, Ya. teman cicip, jualan. Iya. Nah, ini mental sorry Pak, ya, mental dari seorang kuliner juga itu memang harus punya passion Pak. Jadi nggak bisa saya follower karena dia dari bangun pagi beli itu kan harus hobi Pak. Hobi Pak. Kalau nggak hobi, wah, Pak. Sama kayak nyanyi, Pak, ya. iya. Udah hobi nyanyi, Iya. menghasilkan uang. Iya, benar. Hobi masak, menghasilkan uang Masukan juga. uang. Wah, hobi kita gantung, ini yang repot, Pak. Hobinya makan aja. Sama dengar musik Pak. Lagu Mercedes Pak. Jadi sebenarnya peluang bisnis di Batam ini masih banyak, Pak, ya. Peluang bisnis Batam sangat luar biasa karena Batam itu bersinggungan sama dua negara yang cukup lumayan maju kan Pak ya. Ya, bagaimanapun juga tetangga kan nggak mau lihat. Jadi yang penting punya mental untuk bersaing, punya mental untuk berusaha,
dan punya keyakinan bisa sukses gitu. Sukses sama network harus ditingkatin. Pak. Iya. Sama main di 3 tadi itu aja Pak. Tapi dia juga nggak boleh hanya punya keyakinan sukses nggak mau belajar, itu sama aja iya. bohong kan. Makanya di yang 3 tadi itu aja diasah Pak. Dia saya Dia marketing, integritas atau leadershipnya, baru ide-idenya Pak ya. Inovasi kan Pak. Inovasinya, Kalau udah ya. ngomong inovasi itu pengen dia ngasah terus. Ya. Terus belajar Pak, gergaji ibaratnya. Karena kalau ada satu idenya yang muncul, itu bisa meledak, bisa meledak Pak. bisa banyak. Ataupun kalaupun dia nggak punya, mungkin idenya banyak, model ATM aja Pak. Amati tiru modifikasi. Singapura kan jagonya situ Pak. Amati Tiru modifikasi. Jadi kita belajar bagi kita yang pengen untuk bergerak di UKM, Bapak yang tadi mengatakan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi intinya mental dulu kuat. Mental kita harus kuat dulu mengatakan kita bisa sukses di UKM ini. Dan jangan mental saja, harus rajin belajar. Benar. Dan peluang di Batam ini masih sangat banyak. Karena itu kalau nanti pengen lebih banyak tahu lagi tentang UKM, kita akan lanjutkan nanti untuk sesi selanjutnya. Ya, terima kasih Juragan Podcast. Oke, kita kembali dalam Juragan Podcast. Kita bicara soal UKM. Dan apalagi kira-kira Pak dalam UKM ini yang Juragan Podcast yang melihat acara kita ini perlu tahu Pak? Ya ada peningkatan Pak. Jadi jangan hanya di UKM aja. Ada peningkatan. Mungkin dia jadi pengusaha menengah, ya kan, pengusaha besar. Dan mungkin pesan saya yang paling utama tadi yang tadi itu Pak. Jadi bukan hanya dia di bisnis real aja, tapi dia ada juga di bisnis investasi sebagai investor, bermain di pasar modal, Di banyak keranjang lah dimainkan ya. main di kripto, main di emas, ya main di falas juga itu. Ya tergantung lah mau main di mana resikonya gitu. Ya, hobi dia di mana ya? Iya benar Pak. Ya, jadi kita belajar bahwa Shaun bisa jadi pengusaha. Jadi jadi pengusaha jangan langsung berpikir dengan modal besar, jangan juga langsung berpikir ini susah, saya nggak pernah di sana. Yang penting ada kemauan saja dulu. Mengenai modal pun nomor 2. Setuju Pak. Yang penting ada dulu ide-ide, dan ide itu memaksa kita mau mencari modal. Jadi kalau kita masih mengatakan modal masalah, berarti ide kita belum kuat. Nah, Karena kalau ide kita kuat, kita berani jual kemana-mana. negosiasi Pak. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita masih bilang modal masih bermasalah, berarti yang kita jual itu, ide kita itu, kita tidak begitu yakin orang akan beli. Benar Pak. Karena kalau kita sudah yakin, kita bilang ke orang modalin. Benar. Nah itu ilmu negosiasi Pak. Iya. Ilmu komunikasi. Iya. Jadi Pak Jo jagonya tuh. Pak Jo jago. Jadi kita yang dalam acara ini bahwa kalau sudah kita katakan mentok di modal, artinya ide kita itu tidak begitu kuat. Setuju. Karena orang yang kuat idenya, modal akan datang. Dari mana-mana juga bisa datang. Setuju. Supaya dapat ide ini seperti tadi Pak Didi katakan, kita perlu belajar. Terus Baca bukunya, ketemu sama orang. Ya, jadi pemirsa Juragan Podcast, mari jadi pengusaha. Belajar dari apa adanya yang kita punya. Dan semua orang bisa jadi pengusaha karena dalam diri kita ada kemampuan jadi pengusaha. Saya itu Pak, Bapak udah berapa anak Pak? Saya 2 Pak. 2 ya? 2 laki-laki semuanya Pak. Wow, udah berapa sih anak Pak? Yang paling besar lahirnya tahun 90. Lulusan S2 di PCU, Filipina. Oh, di Filipina? Ya, udah S2 Pak. Tapi di Jakarta sekarang. Yang nomor 2 itu lahirnya tahun 94, dia lulusan Petronas Malaysia. Oh, dua-dua Iya, dari Malaysia. Pak, Malaysia. Kalau yang besar dia entrepreneur Pak. Oh, satu di Filipina, satu di Malaysia Pak. Malaysia. Oh, yang besar entrepreneur. Iya, dan udah jadi pengacara juga insya Allah. Bantu-bantu ayahnya lah. Udah Ya, mantap Pak ya. kalau yang kecil masih profesional. Tapi mengarah mau lihat ayahnya jadi entrepreneur, mau ikut juga ya. Ikut juga. Wah. Jadi Bapak dulu ke Batam ini tahun berapa? 97 itu?
Bukan Pak, saya ke Batam itu kebetulan dulu diajak sama ada sepupu saya, orang di Batam juga, ya orang Jakarta tapi kerja di otorita dulu. Jalan-jalan dulu Pak, itu tahun 89 Pak. 89. 89 Pak, masih hutan Pak. Ya, 89 Masih hutan Pak. Sepi Pak. Ya, 89 tentu. Masih peti. Orang dulu katakan Batam begitu Anda tiba, Anda menyesalinya katanya. Iya, tapi lama-lama enak juga Pak. Sekarang Batam itu begitu Anda tiba, Anda menikmatinya. Dan dari 89 saya datang, walaupun saya masih bolak-balik, sampai sekarang memang kebajuannya Wah, luar biasa. harus Pak, diakuin Pak. ya. Bapak 89 ya? Iya 89. Saya 10 tahun kemudian, Pak. Oh 9 tahun kemudian. 99. 99. Iya. Jadi Bapak lebih dulu mengalami hutannya Batam. Benar Pak. Sepi Pak. Dulu saya Tapi masih tinggal di Sukupang. Bapak situ udah menikah situ belum? Pak? Belum Saat itu? Pak. Belum ya? Belum Pak. Oh, jadi Bapak dapat jodoh di sini atau di mana, Pak? Dapat jodoh kebetulan di sini. Di Pasar Jodoh. Bukan. Orang Bandung Pak. Orang Bandung. Orang Bandung, ya. Jadi Bapak tahu lah yang kumaha kan dia. Oh, tahu, kan itu. Pak. Tapi Bapak aslinya orang apa? Saya sebenarnya lahirnya Medan Pak. Medan, tapi asli orang Ya Bandung. bukan. Keluarga di Jakarta. Oh, tapi Bapak Puja Kesuma. Sregar Pak saya Pak. Oh, Siregar. Sregar. Siregar. Sregar Pak. Selatan Pak. Selatan, Selatan Bapak, ya. Mandiling Pak. Tahu. Bapak Selatan, saya di bagian utaranya gitu. Oh iya mantap Pak. Iya, kita di PSMS kita Pak. PSMS. kita di Tanah Karonya, Pak. Tanah Karo ya. Iya, Iya, Tanah Karo. Iya. Jadi Bapak dapat jodohnya di sini orang Iya. Sunda, Pak ya. Pantesan Bapak bisa kumaha ke dia gitu. Di dia ya. Arah Redang Pak ya. Saya dulu karena kuliah. Bapak dulu kuliah di mana? Saya kebetulan di Jakarta Pak. Di mana dulu Pak kuliah di Di kampus? Akademi Pengetahuan Komputer. Oh, memang Kalau Bapak ahli istri IT. istri saya di Unpar dulu. Oh, jurusan apa dulu Ibu? Sipil Pak. Oh. Beda, Ketemu Pak. di sini. Ketemu di sini. Wow, berarti udah lama juga Ibu dulu di sini ya terdamparnya. Lebih duluan saya Pak. Oh. Lebih duluan saya. Iya ya. Iya. Orang dulu nganggap ke Batam ini terdampar tapi diberkati kita di sini. Diberkatin benar. Syukurin apa yang ada. Syukuri apa ya? Lagu yang tadi di bawah. Lagu yang dinyanyikan tadi. Gitu Pak ya. Jadi Ibu juga ikut di bisnis saja sekarang Pak? Kebetulan ikut di bisnis juga. Oh. Iya, dulu profesional. Iya ya. Dulu profesional. Profesional di Batam Indo udah puluhan tahun juga. Puluhan tahun. Tapi sekarang semua fokus di bisnis Pak. Bisnis ya. Harus punya mental memang. Ya yang itu Karena utama, biasanya orang pengen kerja yang nyaman Pak. Iya. Kerja dapat gaji udah. Iya. Kerja dapat gaji udah. Itu biasanya orang begitu. Sebenarnya kalau kita pikirin Pak, fokuskan kita jadi entrepreneur Dari awal Pak. dari awal Pak. Saya nggak nyesel jadi entrepreneur Pak. Tapi situlah mental tadi itu Benar, penting Pak ya. Karena kita nggak pernah berhenti Pak. Walaupun kita udah pensiun, Ya nggak ada kata pensiun. nggak ada data pensiun, terus berkembang. Iya. Sedangkan kalau profesional dia umur sekian udah mandek. Iya ya. Tapi memang mental tadi Pak ya, karena Kunci utama mental. kalau tak kuat di situ bisa stres memang, Pak ya. Iya, terutama banyak silaturahmi yang Pak Jo bilang, banyak belajar. Belajar itu kan kita bincang-bincang sama teman juga kan Pak ya. Iya, saya lagi belajar dari Bapak ini. Sama lah kita Pak. Seri Pak. Kata orang Medan seri. Saya entrepreneur ini sebenarnya nggak belajar, tapi orang tua saya dari kecil udah berbisnis. Oh. Jualan kayu Di mana Pak ya? di Medan. Iya. Jualan kayu, jualan botol, apapun dia jual. Yang penting halal. Iya. Sehingga menganggap bahwa jualan itu, bisnis itu udah memang itulah hidup. Jadi dari dulu nggak pernah terpikir untuk pegawai apa gitu, nggak pernah. Karena yang di mata saya ya bapak saya berusaha terus dari kecil. Walaupun dia dari petani, dia berubah jadi pengusaha-pengusaha kecil gitu. Jualan kayu, bangun rumah dia, macam-macam. Sehingga bagi saya, walaupun saya nggak pernah belajar entrepreneur, suka juga buka-buka kecil, Iya. bisnis-bisnis. Bagaimanapun juga anak tuh pasti ngeliat orang tuanya. Iya, Ya contoh anak saya juga kan. Iya, dilihatnya, ngalir dia. Benar. Tapi bagi orang yang orang tuanya tidak itu di bisnis, entrepreneur, biasanya memang agak berat.
karena keamanan dia merasa nggak aman di situ. Ya, ada keluarga, apalagi keluarga teknokrat ya kan. Itu memang agak kurang setuju. Setuju. Kalau anaknya tuh lari ke entrepreneur. Ya. Ya, memang makanya kondisi di Indonesia kan seperti itu, Pak. Ya, padahal seluruh dunia entrepreneur itu sebenarnya membuat berkembang. Setuju. Yang kan Bapak udah pernah di berapa tahun di Amerika, Pak? Benar-benar sektor informalnya juga kan gila luar biasa, Pak. Saya ke Amerika jalan-jalan aja. Pak. Jalan-jalan, Pak ya. Yang tinggal di Australia, di Sydney kita tinggal. Iya. Entrepreneurnya lebih banyak di sana, Pak. Iya, rata-rata ya. Orang padahal sebenarnya tempat entrepreneur yang paling enak itu di Indonesia. Karena peluangnya lebih banyak. Segmentednya, Pak ya. Iya, lebih banyak. Benar. Malah orang luar sekarang. Orang luar berbondong-bondong datang. Termasuk ke Batam ini, Pak. Orang luar berdatangan ke sini karena peluangnya besar. Benar. Luas sekali ya. Luas. Apalagi kita dekat dengan Singapura, dekat dengan Malaysia, semua bisa. Benar. Yang penting ada kemauan. Iya. Dan ada kemauan, ada ide, banyak belajar. Jadi teman-teman Juragan Podcast yang mendengar acara ini, kita lihat, kita fokus bahwa memang di UKM ini atau entrepreneur ini butuh mental. Karena kita kadang-kadang nggak dapat uang, gaji tidak ada. Kita harapkan penjualan yang membuat kita bisa menghasilkan uang. Setuju. Tetapi kalau kita lihat teman-teman kita berkawan dengan banyak orang yang di bisnis itu, kita akan punya keberanian untuk melakukannya. Dan sebagaimana tadi kita belajar, jangan berhenti belajar, selalu ada ide yang baru dan juga punya integritas. Setuju, Pak. Dan selalu rendah hati mau belajar dari sama orang. Tawadu, Pak. Iya, jadi dulu bapak mertua saya bilang begini, kalau ada kau lihat lebih bagus daripadamu, belajar dari dia. Apapun. Iya. Itu kata dia. Terus gajimu kau yang menentukan katanya. Maksudnya kalau kau sungguh-sungguh bekerja keras, gajimu itu akan terjadi naik sendiri dengan kerja kerasmu itu. Leverage ya. Iya. Leverage. Dia bilang kayak gitu. Baru seperti tadi, Pak. Kalau pengen memberi kepada orang, selalu berikan yang terbaik. Oke. Itu dulu prinsip-prinsip dia. Itu ilmu menanam, Pak ya. Iya, berikan yang terbaik, selalu belajar, jangan pernah puas. Iya. Nah, itu yang sekarang mungkin bagi entrepreneur, ini kita ngomong entrepreneur lebih banyak ke mental, Pak ya. Dia harus ada satu mentor. Mentor ini sebagai auditornya dia. Jadi per 6 bulan atau per 3 bulan dia ada satu evaluasi. Jadi mentor yang evaluasi sama dia, Pak. Dibanding seorang entrepreneur yang hanya berjalan sendiri. Oh iya. Wah, itu lemah, Pak. Iya. Lemah sekali. Jadi ada auditornya, Pak. Pantesan pemain bola selalu ada pelatihnya, Pak ya. Benar sekali, Pak. Semua yang jago selalu ada pelatihnya. Walaupun pelatihnya itu biasanya pemainnya lebih jago daripada pelatih. Benar. Tapi pelatih itu dibutuhkan untuk membimbing mereka. Bisa mengevaluasi, Pak. Di bisnis, di entrepreneur, kita harus ada satu mentor yang benar-benar mengevaluasi. Makanya kalau mungkin di Bapak juga ada seminggu sekali ada mungkin meeting Rabuan atau Kamisan, ya itu untuk evaluasi. Itu dibahas, Pak. Itu dibahas, Pak. Iya. Jadi kita perlu mentor, kita perlu rendah hati, dan kita perlu siap untuk diajarin, dievaluasi. Iya. Karena mentor kita itu sudah melewati apa yang kita lewatin, dan mungkin kita merasa lebih pintar, tapi dia lebih banyak pengalaman. Iya. Nah, karena setiap keahlian selalu ada pelatihnya. Walaupun Ronaldo ataupun Messi itu jago, tetap ada pelatihnya. Sehingga di UKM ini juga kita perlu selalu ada mentor. Terima kasih sudah mendengar acara Juragan Podcast tentang UKM, dan terima kasih Pak Adi sudah mengajari kita dengan banyak ilmu pada saat ini. Sama-sama Pak Jo. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.